البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah, yang cetakannya sama, dibuka halaman 188. Yang cetakannya berbeda, dibuka seputar haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu sudah pernah kita sebutkan berkali-kali dan terulang-ulang dan tidak barakallahu fiik terlupakan insyaallah taala tentang sifat-sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja. Bagaimana ciri-cirinya? Satu. Naam. Apanya? Naam. Telaganya Rasulullah SAW telaga yang paling besar. Karena setiap nabi punya telaga. Likulli nabiyyin haudun wa haudi nam akbar wa aksar warida, atau semakna itu. Artinya setiap nabi punya telaga dan telagaku lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Yang kedua, memiliki dua pancuran. Yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Yang ketiga, na'am, ahsanta barakallahu fiik, yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Yang berikutnya, apa? Naam, yaitu cangkirnya atau gelasnya sebanyak bintang di langit. Ada lagi. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Lebih putih daripada susu. Berikutnya, antum. Lebih manis daripada madu, ahsans. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi, antum. Baunya bagaimana? Lebih wangi daripada bau misik. Mafhum? Itu ada tambahan nanti. Yang jelas itu dikondisikan semua sifat-sifat atau ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagian atas itu, disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, walin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haudun, walin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah, dan untuk nabi kita Muhammad alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat kelak. Masya Allah, ini enggak sembarangan orang yang bisa masuk ya. Pelaku bid'ah diusir dari situ. Paham ya? Orang-orang murtad diusir semuanya. Nah, Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Nah, dihafalkan itu. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abarikuhu adadu nujumis sama, dan cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dikondisikan lagi. Man syariba minhu syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum satu kali minum saja, niscaya tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah, airnya luar biasa ini ya. Kalau air di dunia ini semakin banyak antum minum semakin haus, ya enggak? Kadang antum minum, nanti minum lagi, minum lagi. Tapi air telaga Rasulullah SAW, Masya Allah, sekali minum saja itu enggak akan haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencicipi air telaga tersebut. Nah, karena luar biasa, lihat ini. Beda dengan air di dunia ini. Sesegar apapun airnya, paham ya?
Antum minum itu pasti kurang nanti, minum lagi. Besok harus minum lagi. Besok harus minum lagi. Mau mineralnya, RO-nya, ya enggak? Atau yang semisalnya itu sama aja. Enggak ada bedanya. Haus minum lagi, tapi air telaga Rasulullah SAW, Masya Allah, man syariba minhu syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, sekali minum saja, niscaya tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, asbahullah, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Mimma yajibul imanu bih, termasuk perkara yang wajib kita mengimani dengannya, al-haudhu alladzi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita lewati pendapat yang sahih, setiap nabi punya telaga. Cuman telaganya Rasulullah lebih besar dan lebih banyak apa? Pengunjungnya. Naam. Wal haudhu majma'ul ma', sahih. Haud itu adalah tempat berkumpulnya air, telaga. Paham ya? Fayakunu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudun mamnu'un bil ma'il 'adzab. Masya Allah, lihat ini. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memiliki telaga yang dipenuhi dengan air yang segar. Nah, Masya Allah, bil ma'il 'adzab, air yang segar. Nam yuskab fihi mizaban, dituangkan padanya dari dua pancuran. Dua pancuran. Mafhum? Naam. Launuhu kamayadil laban. Masya Allah, warnanya seperti putihnya susu, bahkan lebih putih daripada air susu. Paham ya? Naam. Wa ta'muhu ahla minal asal. Masya Allah, rasanya lebih manis daripada madu. Antum pernah makan madu enggak antum? Pernah makan madu antum? Atau minum? Minum. Paham ya? Nah, bagaimana rasanya? Manis enggak? Ini lebih manis daripada madu. Masya Allah. Yang sudah pernah mencicipi madu, rasanya manis, ini lebih manis lagi. Subhanallah. Nah, menunjukkan bahwasanya luar biasa. Wa ta'muhu ahla minal asl wa aniyatuhu, dan bejana-bejananya aksar min adadi nujumis sama, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Maksudnya sejumlah bintang di langit, maksudnya bakal lebih banyak. Masya Allah, berarti banyak sekali ya. Nah, barakallahu fiik, banyak sekali. Ini menunjukkan keutamaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man yashrab minhu syarbatan fa innahu la yatma'u ba'da abada. Lihat itu. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, satu kali minum saja, niscaya setelahnya tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Padahal di waktu tersebut sangat membutuhkan, karena di padang mahsyar. Paham ya? Di padang mahsyar yang panasnya luar biasa. Matahari didekatkan sejarak berapa mil? Satu mil, bayangkan itu. Panasnya luar biasa. Sekarang kalau antum merasakan ketika musim kemarau, itu matahari jaraknya berapa mil, Allah alam, enggak tahu, bermil-mil jaraknya. Itu pun panas luar biasa. Ini 1 mil nanti. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai tengkuknya. Ada yang barakallahu fiik selamat. Tergantung dengan apa? Amalan saleh yang dia miliki. Bayangkan itu. Mengerikan. Nah, di situ kira-kira haus enggak kira-kira? Nah, karena haus ternyata ada telaga Rasulullah SAW. Lihat. Wa dzalika anna an-nasa ya'tishun fil mahsyar. Yang demikian itu bahwasanya karena manusia haus di padang mahsyar, di tempat yang dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Paham? Semuanya dikumpulkan dalam kondisi bagaimana? Pertama, dalam kondisi bagaimana dikumpulkan? Semua manusia laki-laki dan perempuan jadi satu. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan bagaimana posisinya mereka? Telanjang, terus tanpa alas kaki, terus tanpa berkhitan, terus sendiri-sendiri. Hadisnya yusharu apa? Tapi riwayat buhma. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu hadisnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Lihat itu. Nanti dari kiamat dibangkitkan semua manusia, enggak pandang bulu,
rakyat sipil sampai pejabat negaranya, RT RW-nya, kadus kadesnya, bupati camatnya, gubernurnya, menterinya, presidennya di satu semuanya. Enggak ada padang bulu RT sendiri, RW sendiri, kadus sendiri, kades sendiri, enggak ada. Enggak ada di situ, jabatan-jabatan enggak dianggap semuanya. Mafhum? Jadi rakyat sipil pun sama pejabat dari satu semuanya. Dalam kondisi bagaimana? Telanjang. Yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang, ghurla tanpa berkhitan. Wa fi riwayah buhma sendiri-sendiri, enggak ada berduaan. Anak pengen sama ibu sama bapak enggak bisa. Paham ya? Nah, anak ingin sama ustaz enggak bisa. Anak ingin sama syekh enggak bisa. Sendiri-sendiri. Akhirnya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa jami'an?" Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan jadi satu di situ? Yang turu ba'dhum ila aurati ba'd, sebagian mereka melihat aurat yang lainnya kan telanjang. Dipertanyakan itu bagaimana ini? Apakah laki-laki perempuan jadi satu saling melihat auratnya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih ngeri daripada apa? Sebagian mereka melihat aurat sebagian lainnya. Enggak sempat sudah, itu enggak sempat. Nengok-nengok aja enggak sempat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, syahidnya nih. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang itu bagaimana caranya selamat sudah itu. Paham ya? Ngeri sekali ya. Allahumma sallim sallim. Lihat ini. Wa yahtajuna ilal ma', dan mereka manusia di padang mahsyar mereka butuhkan namanya air. Fataridu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fataridu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala haudhihi fayashrabun. Taridu itu artinya adalah ta'ti. Maka umat Nabi Muhammad SAW mendatangi telaga Rasulullah SAW, wa yashrabun, akhirnya mereka minum. Paham ya? Jadi umat Rasulullah datang ke telaga tersebut minum. Wahum ahlul iman as-sahih. Mereka-mereka ini orang-orang yang imannya benar. Berarti orang kafir enggak dapat, orang munafik enggak dapat, ahlul bidah pun diusir. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Amal munafiqun, lihat itu. Adapun orang-orang munafik, walladzina baddalu ghayyaru, dan orang-orang yang mengubah dan berubah agama, fa innahum idza waradu ala haudih yudaduna anhu, lihat ini. Maka sesungguhnya mereka apabila datang ke telaga tersebut diusir mereka, diusir, enggak boleh datang, enggak boleh dekat. Wa yamna'una min wurudihi, dan dilarang untuk mendekati atau mendatangi telaga tersebut. Fa yaqulu alaihi salatu wassalam, akhirnya Rasulullah pun merasa kasihan. Seraya beliau mengatakan, "Ya Rabb, ashabi ashabi." Wahai Rabbku, para sahabatku, itu para sahabatku. Kok bisa, kenapa? Karena Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi para sahabat masih hidup, sebagian mereka, ya kan? Sehingga Rasulullah tahunya itu mereka masih Islam itu loh. Paham ya? Masih agamanya Islam. Ternyata setelah beliau meninggal dunia itu ada yang murtad. Paham? Nah, makanya ketika melihat mereka para sahabat kok diusir sebagian mereka, karena ternyata sudah murtad, fayuqalu lahu innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ternyata ada yang murtad. Paham ya? Perhatikan, ada yang murtad, ada yang pindah agama, ada yang keluar dari agama Islam, wal'iyadzubillah, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahum lam yazalu ba'dak murtaddin. Sesungguhnya mereka setelah engkau meninggal masih terus-menerus senantiasa murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Fa hadza huwal haudhu nu'minu bihi wa nusbitu. Penting ini, perhatikan. Maka ini adalah telaga Rasulullah SAW yang kita harus mengimani dengannya dan menetapkannya. Kama ja'a wasfuhu fil ahadits, sebagaimana telah datang pensifatannya dalam hadis-hadis yang ada. Berikutnya, wa yusabbu fihi al-kautsar, dituangkan di telaga tersebut al-kautsar. Nah, al-kautsarnya apa ya? Perhatikan itu. Al-kautsar itu apa? Nahrun min anharil jannah. Kautsar itu sungai daripada sungai-sungai surga. Dihafalkan ini, lo tanya nanti jangan bingung. Apa yang al-kautsar itu? Sungai daripada sungai-sungai surga. Kalau Allah Ta'ala menyatakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Salah satu sungai daripada sungai-sungai surga. Dikondisikan untuk faedahnya ya. Wal masyhur,
annal murada bil kautsar nahrun min ahlil jannah. Nahrun min anharil jannah. Yang masyhur yang diinginkan dengan al-kautsar adalah apa? Al-kautsar ini sungai daripada sungai-sungai yang ada di surga. Yusabbu fi haudhihi alaihi wassalam, dituangkan di telaga Rasulullah sallallahu. Wa qila al-kautsar, ada juga yang mengatakan kautsar itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Wa yadkhulu fihi nahr, masuk juga dalam kebaikan itu sungai, li'annahu minal khair, karena sungai termasuk kebaikan. Fahuwa tafsirun 'am, ini tafsir yang umum. Kesimpulannya bagaimana? Yang masyhur tadi, al-kautsar apa tadi? Salah satu sungai daripada sungai-sungai yang ada di surga. Naam. Perhatikan dikit lagi. Abariquhu yakni aniyatuhu. Abarik artinya aniyah, bejana-bejana, cangkir-cangkir, periuk-periuk. Naam. Bejana-bejana, cangkir-cangkir, periuk-periuk allati yusrab biha, yang digunakan minum dengannya. Jumlahnya berapa tadi jumlahnya? Lebih banyak daripada bintang di langit. Fa idza syariba dhahaba anhu ad-dama'u wa la ya'udu ilaihi abada. Masyaallah, lihat ini. Apabila dia minum, hilang juga yang namanya apa? Dahaga atau rasa haus. Doma itu rasa haus atau dahaga. Hilang dahaga, hilang hausnya, dan tidak akan kembali ke telaga tersebut selama-lamanya. Sudah puas. Itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil seputar telaga Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencicipi dan merasakan air telaga tersebut, yang mana gambarannya, sifat-sifatnya sudah kita ketahui, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada bau misik. Kemudian cangkirnya jumlahnya luar biasa, sejumlah bintang di langit bahkan lebih banyak. Kemudian memiliki dua pancuran, yang satu terbuat dari perak, yang satu terbuat dari apa? Dari emas. Kemudian barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.